Din, gimana ya? Semua makanan yang kita konsumsi itu kok bisa dicerna oleh tubuh? Waduh, aku juga nggak tahu, Don. Hehehe. Padahal kalau kita masukin makanan ke mulut nih, itu bentuknya masih berupa makanan utuh. Makan donat ya bentuknya kayak huruf O. Tapi ketika udah dicerna kenapa bentuk fesesnya beda ya? Kok aku jadi tambah puyeng ya, Don? Adik-adik, ternyata itu terjadi karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita, atau bisa juga disebut dengan sistem gastrointestinal. Sistem pencernaan sendiri adalah serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Jadi, ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, organ apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia? Yuk tonton videonya sampai selesai. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang berfungsi mencerna makanan untuk menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dalam proses pencernaan manusia, terjadi pengubahan makromolekul menjadi mikromolekul yang berukuran lebih kecil sehingga agar dapat diserap oleh tubuh. Contohnya, makromolekul karbohidrat dirubah menjadi glukosa, protein dirubah menjadi asam amino, dan lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol inilah yang akan diserap oleh tubuh. Proses pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan di mana makanan dipecah dengan melibatkan pergerakan fisik, yaitu otot, seperti mengunyah, menelan, menghancurkan, dan meremas makanan. Proses pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung. Sedangkan untuk proses pencernaan kimiawi merupakan proses pencernaan di mana makanan dipecah dengan bantuan enzim. Proses pencernaan ini terjadi di dalam mulut, lambung, hati, empedu, pankreas, dan usus halus. Urutan organ sistem pencernaan diawali dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Sistem pencernaan dimulai dari masuknya makanan ke dalam mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah, serta pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Di mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang berfungsi untuk mengaduk makanan, sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Kerongkongan atau esofagus. Di belakang mulut ada dua saluran, yaitu tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Faring berfungsi menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan, sedangkan esofagus berfungsi membawa makanan ke dalam saluran cerna. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Di dalam esofagus terdapat lendir yang fungsinya sebagai pelumas dan membantu gerakan peristaltik. Lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari pepsin,
yaitu enzim yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Renin adalah enzim yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Dan asam klorida, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jadi, secara keseluruhan fungsi lambung yaitu 1. Mencerna protein, 2. Menyimpan makanan selama kurang lebih 2-5 jam, serta mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lecitin. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantong empedu itu fungsinya untuk menyalurkan empedu ke usus halus ya. Kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, kalau pankreas fungsinya untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Usus halus. Tahukah kalian bahwa usus halus kalian panjangnya sekitar 6 meter loh? Tetapi diameternya hanya sekitar 2-3 cm saja. Oleh karena itu, disebut sebagai usus halus atau usus kecil. Di tempat inilah terjadi proses pencernaan kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Ketika sampai ke dalam usus halus, makanan akan kembali dicerna secara kimiawi. Hati dan pankreas akan mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Sedangkan jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan atau zat gizi sederhana. Struktur dalam usus halus berupa lipatan-lipatan kecil yang disebut dengan villi, yang fungsinya untuk memperluas area penyerapan. Nah, nutrien yang diserap oleh villi kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari sisa zat makanan, serta ada rektum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit yang bernama usus buntu. Rektum dan anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, maka anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya.